Kita bukan Zimbabwe. Kita bukan Bangla. Kita bukan Indonesia. Indonesia beli minyak. Negara tangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Kita bisa bikin solar. Di saat badai krisis energi menghantam Asia Tenggara tanpa ampun, ketika harga bahan bakar melambung liar dan menghimpit rakyat di berbagai negara, Indonesia justru tampil berbeda, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penentu arah. Saat warga Singapura harus menelan pahit harga bensin yang menyesakkan dan Malaysia terguncang oleh lonjakan harga diesel yang membuat banyak sektor terengah-engah, Indonesia memilih jalannya sendiri. Bukan ikut arus, tapi melawan. Keputusan berani diambil, menghentikan ketergantungan pada ekspor mentah dan beralih ke kekuatan dalam negeri. Sawit tak lagi sekadar komoditas global, tapi dijadikan senjata strategis melalui program biodiesel B40. Ini bukan sekadar kebijakan energi, ini pernyataan kedaulatan. Indonesia menolak tunduk pada permainan pasar dunia. Kita mengolah, kita kendalikan, dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Hasilnya nyata, harga BBM tetap terjaga, tekanan global bisa diredam, dan negara tak perlu terus-menerus menguras kas demi subsidi yang membengkak. Di saat banyak negara mulai goyah, Indonesia justru mengirim pesan tegas bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Di Semenanjung Malaysia sekarang dah cecah RM5.52 seliter. Dalam masa 3 minggu, naik 80 sen setiap minggu. Jumlah kenaikan 82%. Ada yang kata ini semua sebab konflik Timur Tengah. Tapi betul ke itu sahaja sebabnya? Jom kita banding. Singapura dari RM8.20 ke RM11.19 seliter, naik 36.5%. Indonesia subsidi kekal untuk individu RM1.85 seliter, untuk sektor komersial RM3.85 seliter, jauh lebih rendah daripada Malaysia. Kerajaan Indonesia serap tekanan harga global. Thailand dari RM3.58 ke RM3.68 seliter, naik hanya 2.8%. Mereka guna oil fuel fund untuk kawal harga. Sekarang tengok Malaysia, naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut. Kenaikan sebanyak 82%, paling tinggi antara 4 negara. Bila diesel naik, kos transport naik, harga barang naik, kos sara hidup semua naik. Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan lagi penting, apa sebenarnya pelan kerajaan untuk kawal keadaan ini? Kalau benar-benar sayang rakyat, kerajaan perlu ambil pendekatan yang lebih wajar. Kasih 24 jam besok minyak turun. Besok minyak turun. Kita bukan Zimbabwe. Kita bukan Bangla. Kita bukan Indonesia. Indonesia beli minyak. Kita pengeluar minyak. Kita ekspor minyak. Apabila kita ekspor minyak, kita dapat harga yang murah. Bila kita dapat harga yang murah, minyak tak perlu naik. Saya tak dapat ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Saya tolak kereta harga 2 juta. Kan kali ya orang itu. Negara tangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kok kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman. Oh aman. Kalau 100 aman Pak, sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Prices is affecting everybody except Indonesians. You know, for the past 3 weeks, Indonesian government has never increased the price of their subsidized petrol. Because as a Singaporean living in Indonesia, I also wonder, how come the government can do it for so long? Because they have a budget.
as in Singapore, we actually paying the actual price. We are Singaporeans, we also trying to ask the government to help us, right? You know how much is it in Indonesia? It's only 60 cents, you know. Really admire the Indonesian government because they are really trying to buffer it for the citizens. In my humble opinion, the whole world didn't expect this war to happen. It's because of one egoistic man only, you know. The announcement by the government because there's no way they can subsidize it like that. When that day happens, I do hope the Indonesian people will be ready. Kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Bebas dari ketergantungan luar. Bangsa-bangsa lain saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu. Kiamat bensin Asia, negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini bukti nyata kenapa Indonesia wajib rapatkan barisan dan berhenti saling benci. Biar nggak ikut tumbang teman-teman. Filipina, India, sama Bangladesh sekarang itu lagi hancur-hancuran kehabisan bensin. Dan Indonesia bisa selamat dari kiamat ini cuma gara-gara konsep minyak yang kita olah sendiri. Contoh aja kayak sawit yang sering banget kena olok. Kalian harus lihat faktanya di lapangan teman-teman. Pas harga minyak dunia itu lagi mahal-mahalnya, duit kas negara tetangga habis karena nggak sanggup beli bensin dari luar. Hasilnya ya Filipina sekarang pada jalan kaki ke tempat kerja gara-gara pom bensin itu kosong. Dan harga bensin di Singapura itu udah tembus 58.000. Tapi di Indonesia kalian masih bisa nikmati bensin belasan ribu. Jalanan tetap lancar, bahkan kemarin pada bisa mudik santai kan. Pertanyaannya kenapa kita nggak ikut hancur? Karena kita bikin aturan berani buat nyampur bensin pakai minyak sawit yang sekarang ini udah nyampe 40%. Pakai sawit sendiri bikin negara kita hemat 130 triliun dan nggak perlu beli jutaan ton bensin dari luar negeri. Malah minyak jelantah sisa gorengan sekarang itu dilarang dijual ke luar negeri biar bisa diolah jadi bahan bakar pesawat. Dan targetnya kan tahun ini kita full pakai barang sendiri serta stop beli minyak dari luar 100% teman-teman. Makanya aneh gitu loh kalau masih ada orang yang level bencinya ini udah kronis dan malah doain negaranya hancur. Ini gila sih. Diesel di Semenanjung Malaysia sekarang dah cecah RM5.52 seliter. Dalam masa 3 minggu, naik 80 sen setiap minggu. Jumlah kenaikan 82%. Ada yang kata ini semua sebab konflik Timur Tengah. Tapi betul ke itu saja sebabnya? Jom kita banding. Singapura dari RM8.20 ke RM11.19 seliter, naik 36.5%. Indonesia subsidi kekal untuk individu RM1.85 seliter, untuk sektor komersial RM3.85 seliter. Jauh lebih rendah daripada Malaysia. Kerajaan Indonesia serap tekanan harga global. Thailand dari RM3.58 ke RM3.68 seliter, naik hanya 2.8%. Mereka guna oil fuel fund untuk kawal harga. Sekarang tengok Malaysia, naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut. Kenaikan sebanyak 82%. Paling tinggi antara 4 negara. Bila diesel naik, kos transport naik. Harga barang naik. Kos sara hidup semua naik. Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan lagi penting, apa sebenarnya pelan kerajaan untuk kawal keadaan ini? Kalau benar-benar sayang rakyat, kerajaan perlu ambil pendekatan yang lebih wajar. Apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan berani yang tak semua negara sanggup ambil. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar slogan, tapi realitas yang sedang dibangun dan dirasakan langsung oleh rakyat. Jika arah ini terus dijaga, bukan mustahil Indonesia tak hanya bertahan dari krisis, tetapi justru muncul sebagai kekuatan baru yang disegani di tengah ketidakpastian dunia.